Baik, mohon izin Bapak Ibu. Saat lagi acara akan segera kita mulai. Bagi Bapak Ibu yang tidak mengalami kendala, kami mohon kesediaannya untuk menggunakan virtual background, mengaktifkan fitur video, dan menonaktifkan fitur audio selama acara berlangsung. Untuk daftar hadir dan virtual background dapat diakses melalui tautan yang telah kami sediakan di kolom chat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala KPPN Mataram, Bapak Eko Wahyudi Utomo, yang kami hormati, Kepala Seksi Manajemen Seker dan Kepatuhan Internal, Bapak Bandung Sapardi, dan yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat berjumpa lagi secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya Ditasanya untuk dapat memandu jalannya acara pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Untuk yang pertama, pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan doa, kemudian sambutan dari Kepala KPPN Mataram, dilanjutkan dengan sesi materi, dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, untuk menambah kehikmatan acara kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama, berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengar sambutan dari Kepala KPPN Mataram, Bapak Eko Wahyudi Utomo. Kepada Pak Eko kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudara MC. Suaranya jelas ya? Ya, sudah jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati para pejabat pembuat komitmen satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Mataram, para pejabat penandatangan SPM, pejabat pengelola keuangan, Kepala Seksi MSKI KPPN Mataram, beserta staf dan semua hadirin kegiatan sosialisasi langkah-langkah akhir tahun 2022. Ini untuk kesekian kalinya kita bertemu kembali dalam forum meeting Zoom dalam rangka pertama untuk memastikan ya bahwa tahapan di akhir tahun anggaran ini bisa kita laksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 8 Tahun 2022. Bapak Ibu semua yang kami hormati dan kami banggakan, pertama-tama mungkin kita perlu sampaikan apresiasi dan penghargaan buat Bapak Ibu semua dan kita semua yang telah bersinergi dalam rangka memastikan dan mencapai tahapan-tahapan sampai pada detik ini. Untuk selanjutnya mungkin perlu kami update sampai dengan hari ini realisasi penyerapan untuk kementerian lembaga di wilayah KPPN Mataram. Realisasi mencapai 88,41% dari pagu. Dan ini kami harapkan nanti sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pimpinan bisa mencapai 95% di akhir tahun anggaran 2022. Bapak Ibu semua yang kami hormati, posisi 88,41%, kalau kita mau capai 95%, berarti masih sisa 7% yang perlu kita kejar dan kita tunaikan untuk memastikan target itu dicapai. Kalau melihat realisasi per jenis belanja pegawai
realisasinya tertinggi 93%, belanja barang 83%, belanja modal 85%, belanja bantuan sosial sudah di atas 90% juga. Nah, dari jenis-jenis belanja itu ternyata sampai hari ini justru belanja barang yang relatif rendah dibandingkan dengan belanja-belanja jenis belanja yang lain. Nah, kalau kami melihat kondisi hari ini, outstanding kontrak yang terdaftar di KPPN itu ada 400-an miliar. Nah, kalau 400 miliar itu blended atau campuran antara belanja barang dan belanja modal, tapi dominan belanja modal. Dan kalau kita lihat hari ini, outstanding TUP dan UP itu mencapai 100 miliaran lebih. Nah, kalau ditambahkan UP TUP nanti nihil, ditambah outstanding kontrak 400 miliar, ada 500 miliar yang akan terserap. 500 miliar itu kalau kita bagi dengan pagu untuk KL, itu hampir di angka 7%-an ya, hampir di angka 7%-an. Jadi mudah-mudahan apa yang ada yang Bapak sudah komitmenkan ini bisa dilaksanakan. Kontrak-kontrak yang sudah Bapak tanda tangani tahapannya itu bisa dilaksanakan dan tagihannya bisa dilaksanakan tepat waktu. Pun demikian, pekerjaan dilakukan mungkin juga bisa dikejar supaya bisa selesai sesuai batas waktu yang ditetapkan. Ada beberapa catatan kami di kementerian lembaga, di beberapa dinas, khususnya kewenangan Dekon juga yang memang realisasinya masih relatif rendah ya. Ada yang masih 50%-an, yang ini perlu menjadi perhatian. Khususnya yang di Kementerian Kesehatan, Bapak Ibu semua yang di Poltekkes, Bapelkes, kalau yang hadir sore ini ada, Bapak Ibu semua, mohon perhatiannya untuk bisa memastikan bahwa sisa pagu yang Bapak kelola ini bisa dieksekusi sesuai dengan target yang diharapkan. Nah, manakala ada kendala-kendala, nanti disampaikan kepada Pak Bandung selaku Kepala Seksi MSKI. Kami juga melihat ada kontrak pengadaan atau konstruksi di Satker Balai di Politeknik Pariwisata Lombok ya, di Lombok Tengah. Mudah-mudahan PPK-nya hadir, nanti mohon diupdate perkembangan terkininya. Karena ini juga kami melihat dinamikanya penuh tantangan juga. Mudah-mudahan nanti di tanggal 20 pekerjaan fisik sudah bisa mencapai 100% dan bisa ditagihkan. Pun harapan kami, kalaupun tidak bisa, nanti di tanggal 31 Desember itu sudah tuntas. Bapak Ibu semua yang punya kontrak-kontrak besar dan sudah terdaftar di KPPN, hari ini kami ingatkan tanggal 9 Desember adalah batas waktu untuk adendum kontrak dan pendaftaran kontrak untuk periode tanggal 1 sampai 8 Desember. Mohon jadi perhatian Bapak Ibu semua yang akan melakukan adendum hari ini ada kesempatan kami tunggu sampai dengan jam layanan KPPN, dan kalau diperlukan konfirmasikan kapan akan dilakukan. Kalau memang hari ini tidak ada, ya kami anggap sudah fix tidak ada perubahan. Yang selanjutnya mungkin perlu jadi perhatian kita semua, Bapak Ibu semua. Kami tadi juga sudah berkoordinasi dengan seluruh perbankan di NTB untuk memastikan nanti seandainya ada sisa setoran UP, Bapak Ibu semua, dipastikan sudah bisa disetor tanggal 30 Desember. Sisa UP yang akan disetor untuk memastikan nanti koordinasi dengan teman-teman di CSO KPPN berapa nilai UP yang dipastikan akan disetor. Harapan kami, apa yang Bapak TUP-kan 100% bisa diserap dan tidak bersisa. Karena kalau bersisa nanti mengurangi nilai IPA. Karena TUP sebetulnya kan kebutuhan yang mendesak, yang sudah bisa dihitung jumlahnya. Idealnya tidak ada sisa untuk disetor. Pun kalau ada, ya nanti koordinasi dengan KPPN. Yang selanjutnya, yang menjadi perhatian kita semua, hari ini kita juga sedang berproses SKPP Satker-Satker yang di Kementerian Agama,
terkait integrasi gaji di Kementerian Agama. Meskipun sesuai jadwal nanti ya, kami tunggu tanggal 9 Desember untuk input. Nah, kami juga kalau memang hari ini belum selesai, tolong disampaikan kepada KPPN. Paling tidak harapan kami nanti di lembur dan tanggal 12 Bapak Ibu semua yang di Kemenak Kabupaten dan Kanwil Kemenak sudah bisa melakukan rekonsiliasi tanggal 12 hari Senin. Ya mau nggak mau kita memang harus ekstra kerja keras ini untuk memastikan gaji Januari di lingkungan Kementerian Agama nanti bisa terbayarkan. Dan kami juga dapat edaran nanti tetap diupayakan gaji itu tanggal 1 Januari bisa cair sesuai dengan edaran Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Makanya mohon diikuti tahapan-tahapan ini, SKPP-nya diselesaikan, input data terkait dengan variabel data yang ada di aplikasi mohon dilengkapi. Memang tidak mudah dan kami memahami kesibukan itu, tetapi harus diselesaikan. Yang selanjutnya adalah terkait dengan bank garansi untuk Bapak-Bapak PPK, PPSPM, nanti meneliti jika ada bank garansi, meneliti keabsahan bank garansi, memastikan bahwa harapan kami seminimal mungkin ada bank garansi. Kalaupun ada, harapannya bank garansi diterbitkan oleh bank-bank di wilayah NTB gitu ya. Kalaupun di luar NTB itu harus ada dispensasi dari Kanwil. Nah, mungkin itu catatan-catatan yang dapat kami sampaikan. Jadi mohon dukungan Bapak Ibu semua. Hari ini masih 88,41%. Harapannya target 95% bisa dicapai. Setoran sisa UP juga minimal. Tagihan juga bisa optimal. Bank garansi bisa diminimalkan. Dan Bapak Ibu semua di ujung tahun baru ini bisa menikmati tahun baru dan semua bisa selesai tagihannya nanti diajukan ke KPPN pada tanggal 23 Desember tahun 2022. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar dan pengingat untuk kita semua bahwa bulan-bulan ini adalah bulan yang penting. Kalau memang tidak terlalu mendesak sekali untuk tidak keluar kota untuk memastikan kegiatan ini bisa dikawal sampai dengan awal tahun anggaran. Jangan sampai nanti pada saat dibutuhkan tanda tangan, Bapak Ibu semua sedang di luar kota. Dan kalau memang sistemnya memungkinkan, nggak ada masalah ya, tanda tangan digital. Kalau tidak memungkinkan, ini yang akan merepotkan. Mungkin itu Pak Bandung dan rekan-rekan semua pengantarnya. Silahkan dilanjutkan diskusinya. Fokusnya hari ini adalah pendaftaran dan adendum kontrak tanggal 9. Untuk yang punya kontrak tolong diupdate kepada kami untuk memastikan tagihan-tagihan yang sisanya 400-an miliar tadi bisa tertagih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf mungkin tidak bisa mengikuti kegiatan ini, diskusi ini sampai selesai karena 5 menit lagi kami harus join dengan Direktorat SITB di Jakarta untuk Zoom dalam rangka mempersiapkan sistem untuk mengawal pelaksanaan anggaran di tahun anggaran 2022. Kami akhiri. Makasih, selamat berdiskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Eko atas arahan dan sambutannya yang luar biasa. Baik, selanjutnya langsung saja kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, Bapak Bandung Sapardi. Kepada Pak Bandung, kami persilakan. Tes, dengaran Mbak? Kedengaran Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dita. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para PPK, para PPSPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Senang sekali nih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa hadir tetap join bersama kita semuanya dalam program yang selalu kita buat di KPPN Mataram. Untuk mengawal pelaksanaan akhir tahun anggaran 2022 dengan lebih baik lagi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para PPK, PPSPM, para pengelola keuangan yang sampai saat ini tetap
tertib, mengikuti langkah-langkah sehingga sampai detik ini pun belum terjadi dispensasi terhadap pengajuan SPM sesuai dengan batas-batas yang telah ditetapkan menurut langkah-langkah akhir tahun anggaran 2022. Bapak Ibu semuanya, berkaca pada LAT tersebut, kalau kita lihat, nah ini kita lanjut Mbak, yang itu tadi Mbak. Kalau kita sudah sering lihat ya Pak, ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu udah sering saya sampaikan juga, ini adalah apa yang telah menjadi aturan bagi kita semuanya dalam rangka menjaga proses langkah-langkah akhir tahun anggaran dapat berjalan dengan lebih rapi gitu ya istilahnya sebenarnya. Jadi dari beberapa langkah dari bulan Oktober sampai dengan bulan November, kita masuk lagi ke bulan Desember ini, kita sudah banyak lalui tahapan-tahapannya dan sekarang pada hari ini kami mengingatkan kembali kepada Bapak-Bapak Ibu, para pengelola keuangan, sekarang adalah untuk batas terhadap pengajuan kontrak, Mbak, kalau nggak salah tanggal 9 ya. Pendaftaran kontrak atau adendum yang ditandatangani dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022. Kami harapkan apabila ada perubahan terhadap kontrak-kontrak yang telah ada adanya kontrak baru termasuk diantaranya yang memang setelah mendapatkan penandatanganan terhadap kontrak berkenaan dapat segera disampaikan ke KPPN Mataram ini pada jam kerja ini. Diharapkan memang kami tunggu, semoga tidak terjadi keterlambatan ataupun kami harus melakukan proses dispensasi gitu ya Bapak-Bapak dan Ibu, karena ini akan mengganggu bagi pelaksanaan tugas-tugas kita juga sebenarnya, termasuk dalam penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran di lingkup KPPN Mataram dan juga tentunya milik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu juga. Nah, kalau kita juga perhatikan di dalam proses langkah-langkah tersebut, maka kita lihat juga di minggu besoknya itu, di minggu ketiga ya, di minggu ketiga di tanggal 12 sampai dengan tanggal 16, terdapat beberapa momen-momen yang perlu diperhatikan oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Sharingnya. Nah, oke. Itu nanti di tanggal 12, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mohon perhatian adalah untuk penyampaian SPM LS honorarium ataupun tunjangan vakasi dan penghasilan PPNPN Desember 2022. Nah, ini mohon diperhatikan bahwa ternyata memang pelaksanaan pembayaran terhadap honorarium, tunjangan, vakasi, dan penghasilan PPNPN di lingkup Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pada saat bulan Desember itu bisa dibayarkan nanti pada tanggal 12. Tentunya kalau kita lihat dalam peraturan per 8 mengenai LLAT ini ada SPTJM kalau nggak salah gitu ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, ada lampirannya di dalam per 8 itu nanti dilengkapi dalam SPN berkenaan oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi perhatian kita yang pertama di posisi tanggal 12 kami mohon Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dapat melihat kembali kalaupun ada PPNPN atau SPMLS yang harus disampaikan kepada KPPN harus segera disampaikan pada tanggal 12 tersebut. Kemudian pada tanggal 16, nah ini sebenarnya 16 ini tahapan terakhir untuk SPMLS non kontraktual Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi ada beberapa langkah yang menjadi batasan di posisi 16 Desember di mana pada tanggal 16 Desember ini adalah merupakan batas terhadap pendaftaran kontrak yang adendumnya atau pendaftaran kontraknya ditandatangani tanggal 7 sampai dengan 13 Desember. Kemudian SPMLS non kontraktual termasuk diantaranya SPMLS gaji susulan, kekurangan gaji, gaji terusan, uang makan, dan uang lembur. Jadi perhatiin lagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, artinya SPMLS ini ada di dua langkah 12 Desember dan untuk SPMLS yang
ke bendahara pengeluaran ini agar diperhatikan para bendahara pengeluaran, para PPK kepegawaian gitu ya yang mengatur ke belanja barang agar melihat kembali terhadap kegiatan-kegiatan yang berasal dari surat SKSK gitu kan, apakah telah dilakukan perubahan terhadap honorariumnya, terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pembayaran yang SPM, LS, non kontraktual berkenaan. Kemudian pada tanggal tersebut juga kepada satuan kerja yang menerima hibah langsung uang itu merupakan batas untuk menyampaikan pengajuan nomor register. Nah, kemudian ini ada tanggal 16, 14 adalah untuk SPMLS yang BAST atau BAPP-nya tanggal 1 atau sampai dengan tanggal 8. Nanti untuk yang SPMLS pada tanggal 14 ini kita sudah punya data berdasarkan data kontrak. Coba kita lihat Mbak Dita. Oh, ke Mbak Ica ya. Ya, lihat Mbak Ica. Kita sharing di SPMLS BAST yang BAPP-nya tanggal 1 sampai dengan tanggal Desember. Bapak-bapak dan Ibu mohon perhatikan karena itu adalah batas terakhir untuk disampaikan ke KPPN pada tanggal 14 ya tadi ya, 14 Desember. Nah, berdasarkan catatan kami terdapat beberapa kontrak yang telah kami highlight. Tadi ada beberapa kontrak Mbak, ini 18, ini di atas sudah ada penjelasannya. Kami yang 4 kontrak di atas pertama itu sudah ada penjelasannya, kemudian ada yang tanggal berapa tadi Mbak Dita ya? 16, 22 dan 28 November. 16, 21, 28 dan 30 November ya. Karena ini masuk nih kalau 30 November sebenarnya. Ini adalah kontrak-kontrak yang sebenarnya kategorinya sudah terlambat. Nanti mohon kepada para PPK-nya atau para pengelola keuangannya agar melihat kembali kenapa ini terjadi gitu ya, sehingga perlu memberikan penjelasan. Di sini ada untuk Satker Pelaksanaan Prasarana Pembibitan Provinsi NTB, Balai Pengelolaan Dodokan Moyosari, Dinas Peternakan dan Kesehatan, kemudian ada SNVT Tanah Air Baku, BWS Nusa Tenggara. Setahu saya untuk yang ke Dodokan sama Dinas Peternakan ini kemarin sudah berkomunikasi dengan kami, memang pekerjaannya melampaui daripada tanggal akhir kontrak sehingga akan dikenakan denda. Jadi mungkin nanti SNVT Air Tanah dan Air Baku dapat menyampaikan apa kendala yang dialami sehingga pengajuannya yang seharusnya dilakukan pada 30 November belum dapat disampaikan kepada kami. Kemudian perlu kami sampaikan juga untuk satker-satker yang lainnya nih ya, sesuai dengan daftar terlampir, menjadi perhatian Bapak-bapak dan semuanya ada Satker Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, kemudian ada UIN Mataram juga ada, Universitas Mataram, Balai Pengelolaan Das Dodokan Moyosari cukup banyak, Politeknik Pariwisata Lombok, ya, kemudian ada Stasiun TVRI, kemudian ada Pengadilan Tinggi Agama Mataram, dan kemudian ada Sentra Paramita. Ini mohon ya perhatian karena ini berdasarkan catatan kami akan jatuh tempo pada posisi 1 sampai dengan 8 Desember yang harusnya nanti akan disampaikan ke KPPN pada tanggal 14 Desember. Jadi ya, ini menjadi perhatian kita semuanya. Mudah-mudahan para kontrak-kontrak yang telah terdaftar ini dapat disampaikan tepat waktu sehingga tidak terjadi apa ya istilahnya tidak terjadi dispensasi gitu harapan kami gitu ya, karena memang sampai sejauh ini tidak ada satupun dispensasi yang diajukan dalam rangka pengajuan SPM LS gitu ya ke KPPN. Nah, ini merupakan prestasi tersendiri. Mudah-mudahan ini dapat kita pertahankan. Jangan sampai hal-hal apa yang sudah kita lakukan, kita ingatkan gitu ya para satker sehingga dapat diperhatikan lebih lanjut, para pengelola keuangan dapat menyampaikan SPM ke KPPN secara tepat waktu. Selain itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sebagai tambahan ini sebagai apa ya
langkah awal saya hanya mengingatkan sedikit di tahun 2000 di saat ini mungkin sedikit tambahan nih buat Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya para pengelola keuangan. Kita lihat ke laporan monitoring di JP, Mbak. Ya, jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu ini saya hanya prolog menuju ke tahun 2023. Saya udah ingatkan mulai dari beberapa bulan yang lalu. Boleh kami menyampaikan nih Bapak-bapak dan Ibu, ini adalah progres daripada pelaksanaan DGP di KPPN Mataram, gitu ya. Ya, sejauh ini pengelolaan DGP di Mataram cukup baik sebenarnya menurut saya, teman. Memang ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan kembali, apalagi nanti di tahun 2023 tentu tantangannya buat bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi lebih menjadi lebih menantang nih buat saya nih, terutama nih untuk mencoba menggabungkan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya untuk dapat aktif dalam DGP. Nah, kalau kita lihat dari progres di bulan Januari 2022 itu ya, kita Satker yang bergabung 73. Nah, di bulan November ini Satker yang bergabung adalah sebenarnya 82 gitu. Sebenarnya sedikit sekali ya tambahannya ini, tantangan mestinya. Harusnya ada tambahan-tambahan lagi para Satker dapat terlibat lebih lanjut dalam kegiatan DGP ini ya, lebih aktif dalam marketplace DGP ini karena memang diharapkan di tahun 2023 kita semuanya dapat aktif untuk melaksanakan marketplace pemerintah ini di DGP ini. Nah, vendor di awal bulan itu 4, di posisi Oktober November ini sudah menjadi 25 gitu ya. Nah, dengan harusnya 42 gitu kan. Saya masih ada banyak nih yang memang saya mengerti kawan-kawan semuanya masih bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya masih agak kesulitan dengan pelaksanaan vendor ini, tapi kami kemarin sudah berdialog dengan beberapa perbankan yang berada di Mataram. Mereka nanti akan bersedia untuk melibatkan para binaannya. Semoga tambahan para binaan perbankan ini dapat memberikan istilahnya memberikan pilihan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya untuk dapat melaksanakan atau aktif di dalam marketplace pemerintah tersebut. Jumlah realisasinya meningkat tajam. Di awal tahun itu sebesar 400-an, sekarang menjadi 1.382 dengan jumlah nilai pada awal tahun 685, sekarang menjadi 1,2 miliar gitu ya, 1.204 juta 901.253 rupiah. Cukup signifikan sebenarnya ini transaksi, artinya dari bulan ke bulan jelas bahwa transaksi ini sebenarnya cukup bermanfaat buat bapak-bapak dan ibu-ibu tentunya. Nah, dengan demikian kami harapkan di tahun 2023 nanti jumlah vendor yang direkrut, kemudian Satker yang tergabung dalam DGP dapat lebih ditingkatkan. Itu harapan kami ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami yakin dengan segala kemudahan yang dapat diterapkan di dalam marketplace ini dapat mendorong lebih efisiensinya belanja pemerintah. Mungkin itu yang sedikit tambahan dari kami. Nah, kemudian kami mencoba untuk berdiskusi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita kembali ke data kontraknya. Mungkin kalau di sini ada beberapa satker, terutama satker-satker highlight tadi yang pelaksana prasarana permukiman, kemudian SNVTR tanah, mungkin atau beberapa satker lain yang hendak berdiskusi dengan kami buka sesi diskusinya. Demikian. Baik, Bapak Ibu, silakan langsung raise hand saja apabila ada yang ingin dikonsultasikan atau ditanyakan. 239, 234. Dua tiga sembilan, nggak ada Pak. Satker
Silakan Bapak dan Ibu-ibu kalau mau bertanya, monggo silakan. Ini dari Satker 631 145 dan 498 166 Pelaksana Prasarana Permukiman Provinsi NTB dan SNVT Air Tanah dan Air Baku, apakah ikut bergabung? Apakah bisa menjadikan ini penjelasannya terhadap kontrak yang sudah didaftarkan ini? Atau bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Dari Unram, ada dari Unram nih. Ada Pak. Nah, ini ada beberapa yang mau jatuh tempo di posisi sampai dengan 8 Desember. Sudah siap, Pak? Informasinya dari PPK sih sudah siap Pak. Ntar saya panggil PPK. Oke. Cuman memang kami serapannya agak terkendala di itu kemarin Pak, yang di apa namanya, kelebihan pembayaran gaji itu, yang Kelebihan? Ya pembayaran gaji, alokasi gaji yang pernah kami sampaikan di rapat sebelumnya itu Pak. Ya, yang kelebihan itu ya, 51. Ya, ada kelebihan pagu hampir 11 miliar itu Pak. Ya. Oke. Kami sudah ke kementerian, syaratnya itu harus ada satker yang kekurangan gitu. Dan sampai hari ini belum ada yang kekurangan. Nah, sehingga kami hitung-hitung maksimal jadinya di angka 94 atau 95 lah untuk rutin itu. Ya tadinya kami berharap bisa 99,9% gitu. Harusnya memang ya Pak ya, kalau bisa di 11% itu dipindahkan gitu ya Pak ya. Ya, itu yang masih kami komunikasi terus dengan kementerian. Mereka minta menunggu gitu sampai ya kalau ada langsung kami informasikan seperti itu. Siap, terima kasih Pak. Nanti untuk yang akan jatuh tempo ini kami sebentar akan komunikasikan Pak dengan teman-teman di PPK Pak. Oke, Pak. Siap. Terima kasih Pak Kepala. Oke, makasih Pak. Pada prinsipnya kita mengingatkan saja Pak, ini supaya ini menjadi highlight, menjadi perhatian buat kita semuanya, supaya kita bisa mengambil langkah-langkah yang terbaik dalam rangka pelaksanaan pembayarannya. Demikian Baik. Pak. Baik, makasih Pak Bandung. Makasih. Makasih sama-sama Pak. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, apakah ada di sini? 239-127. Kemarin yang 427. Pak. Oh silakan, monggo Pak. Ya. Ya, jadi memang ada 3 paket pekerjaan Pak untuk pengadaan sarana pengolahan, dan itu sudah diserah terimakan pada hari Senin kemarin Pak. Sekarang kita sedang melengkapi semua data-data dokumen-dokumen untuk kelengkapan pembayarannya. Oh siap, oke. Berarti nggak ada kendala ya Pak ya? Nggak ada Pak. Tunggu Ya, Pak. sih. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih.
Oh ya maaf Pak, mungkin ada koreksi sedikit Pak. Ya. Sekarang nama instansi kami Pak Dinas Pertanian dan Perkebunan Pak Provinsi NTB. Oh ya nggak apa-apa Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini kan nama di DIPA soalnya kadang-kadang memang berbeda sama nama di. Oke, makasih Pak. Dari Universitas UIN Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, apakah ada yang bergabung di sini? Karena ini ada beberapa pekerjaan pemeliharaan gedung, kemudian perencanaan ini memang kemarin mau di apa? Ini yang perencanaan ini sebenarnya sudah nggak ada masalah Mbak, walaupun ini agak terlambat ya, kesana terlambat, tapi ini di highlight tuh ya, sudah disurati kami gitu. Ada perwakilan, kalau ada perwakilan monggo. TVRI juga. Kalau kasih yang besar Mbak. Dari UIN Mataram. Siap Ibu, silakan. Ya. PPK-nya Pak yang bisa menjelaskan ini, saya kebetulan PPSPM. Ya nggak apa-apa Bu. Jadi kan nanti, kita sudah saling bicara, sudah bisa saling mengingatkan antara satu sama lain gitu ya. Intinya komunikasi di antara kita sama-sama saling mengingatkan karena memang saya hanya berusaha untuk menyampaikan ini sehingga inilah forum dialog lah gitu ya antara kami dengan mitra-mitranya gitu. Ya. Mungkin buat ya siap Bu. Oke, siap Pak Sapardi juga udah WA ke saya kok. Ya sudah WA ke saya juga. Ada beberapa yang memang beliau nggak bisa gabung nih. Iya, kemarin sudah diskusi juga kayaknya beliau pas acara Zoom kemarin. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama, terima kasih. Menyatakan bukan anggota 5 mengundurkan diri. Ya, silakan dari KPU. 9 meninggal kosong. Untuk yang KPU Provinsi, untuk pembayaran MCU itu kami sudah mengajukan SPM-nya kembali tadi pagi. Yang kemarin ada batal ajudan karena tidak melampirkan screenshot yang dari saktinya aja. Untuk yang saat ini masih dalam proses review. Itu aja Pak, izin. Oke, siap Bu. Jadi pantauan aja Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan bayarannya dengan lebih baik lagi, dengan tepat waktu. Terima kasih Bu. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Oke, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Forum ini sebenarnya sampai akhir tahun nanti, setidaknya sampai awal tahun 2023, saya harapkan kita tiap Jumat ketemu lah gitu, sambil saya mengingatkan ke Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Kita saling berkomunikasi secara terbuka ini, mudah-mudahan ini menjadi langkah terbaik buat kita untuk melakukan perbaikan, pembayaran, termasuk pelayanan kami kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Mudah-mudahan kami dapat melakukan pelayanan ke Bapak-Bapak dan Ibu dengan lebih baik lagi. Harapan saya sih, saya sudah membuat ancang-ancang di tahun 2003, kita akan rutin ketemu tiap bulan. Nanti saya akan membuat semacam progres bagi kita semuanya. Kita ketemu gitu kan, forum terbuka, termasuk diantaranya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu nanti bisa melihat capaian yang sudah kita lalui melalui angka IKPA, berapa angka IKPA
apa yang sudah saya lagi membuat kerangka kegiatannya. Mudah-mudahan kita menjadi perhatian kita semuanya tiap bulan lah. Mudah-mudahan kita bisa saling bertemu seperti ini, sesuatu hal yang cukup positif buat kita semuanya, karena dengan melakukan kegiatan ini saya lihat sampai dengan proses akhir tahun anggaran ini kita bisa mengontrol penarikan pembayaran atau penyampaian SPM dengan lebih tepat waktu, termasuk juga dengan pendaftaran kontraknya bisa dilakukan tepat waktu oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Harapan kami di tahun 2023 kita bisa melakukan langkah-langkah yang lebih efisien, efektif, sehingga komunikasi antara kami dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dapat kita jaga dengan lebih baik lagi. Jika ada pertanyaan lagi, monggo silakan. Jika sudah cukup, mungkin ada yang harus silakan. Tes, apa suara sudah jelas? Jelas, silakan. Suaranya jelas? Silakan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya sedikit aja terkait di GPay, Pak, nggak terkait dengan yang langkah-langkah Oh ya, siap. Charter kami belum mencoba di GPay. Mungkin untuk awal tahun supaya kami refresh, harapannya ada lagi sosialisasi untuk mengingatkan. Kemudian siap, Pak. Untuk pencanopan di RUP itu metodenya apa, Pak ya? Kan kita di akhir tahun untuk penyusunan 2023 biasanya kan ada batas waktu untuk pengisian rencana umum pengadaan yang di websitenya LKPP. Itu kan di situ ada metode pengadaannya, ada pengadaan langsung kah, e-purchasing, itu masuknya kategori mana? Tolong minta informasikan. Siapa? Mohon izin, Pak. Saya kalau dari sisi RUP-nya yang di LKPP itu saya sendiri secara detail kurang paham gitu ya, Pak ya. Tapi tentunya gini, Pak, maksudnya setiap satker yang sudah terima DIPA 2023 ini terutama bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang sudah kemarin menerima, saya rasa semuanya sudah terima gitu, Pak ya. Jadi bagi seorang KPA ataupun dalam hal ini para pengelola penanggung jawab kegiatan tentu akan melihat dulu ya, Pak ya, kegiatan mana yang akan nanti dilakukan secara lelang gitu ya, kegiatan mana yang nanti akan dilakukan dengan penunjukan langsung atau hanya sekedar belanja gitu. Seperti yang kita ketahui kalau kita bicara tentang Perpres 16 tentu ada batas-batasnya, yaitu 50 juta, 200 dan lebih dari 200 gitu ya. Kecuali untuk pekerjaan konsultan perencanaan dan pengawasan yang tentunya tetap tunduk terhadap aturan yang melekat juga dalam pelaksanaan fisiknya. Nah, kalau saya tadi pertanyaannya ke website LKPP-nya memang saya kurang ini juga ya, Pak ya, kurang menguasai. Tapi dibuka aja, Pak, monggo nanti setelah Bapak melakukan mapping terhadap DIPA yang Bapak lakukan tadi, tentunya akan ketahuan tuh ya perencanaan kegiatannya. Nah, mudah-mudahan dengan melakukan mapping tadi akan jelas Bapak apakah ini akan dilakukan secara lelang terbuka atau hanya cukup dengan penunjukan atau belanja langsung yang di bawah 50 juta tadi gitu, Pak ya. Nanti bisa japri ke kami, Pak, nanti ada dari kami yang bisa LKPP mungkin Mas Roni ya biasanya ya. Mas Roni nanti bisa mengarahkan ke Bapak gitu, Pak ya. Juga dengan tadi Bapak tentang DJP, kalau Bapak berkenan langsung aja ke KPPN, nanti daftar langsung untuk user adminnya. Banknya di mana, Pak? Bank bendaharanya? Mandiri sama dengan kami, Pak. Kami juga udah aktif. Jadi monggo nanti kalau mau pakai apa yang sudah biasa kami lakukan, ya monggo sambil belajar dengan kami. Silakan, Pak. Nggak usah ragu-ragu datang ke KPPN untuk melakukan DJP. Seperti dulu, Pak ya. Jadi nanti kalau dari LKPP-nya saya kalau di webnya memang saya belum tidak gitu ini, tapi nanti bisa bertanya dengan Mas Roni. Nanti kami coba hubungin Bapak juga, bisa gabung di CSO kami setiap harinya, Pak. Jadi kami itu membuka layanan CSO, Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa dihubungin. Sebenarnya sama ini nomor itu sama ya, nomor roomnya ya? Enggak, bukan ya? Oh iya. Nomor CSO nanti Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa bertanya di sana mengenai hal-hal yang bisa
yang akan menjadi pertanyaan Bapak-bapak dan Ibu-ibunya, dan kami akan berusaha untuk mencari jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadapi. Seperti itu Pak Fauzan. Makasih Pak Fauzan. Pak. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Ya, oke deh. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terima kasih atas perhatian Bapak-bapak dan Ibu-ibu kembali. Jadi nanti ada posisi tanggal 12, tanggal 14 dan tanggal 16 di posisi minggu besok yang perlu mendapat perhatian Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kami ingatkan kembali, lihat transaksi yang Bapak-bapak dan Ibu-ibu lakukan dalam rangka pembayaran. Mudah-mudahan penyampaian SPM ke KPPN dapat dilaksanakan secara tepat waktu pada jam kerja. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kami akhiri kegiatan ini. Kami serahkan kembali ke Mbak Gita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bandung atas pemaparan dan tanggapannya. Baik, dengan selesainya di sesi diskusi, maka selesai sudah kegiatan kita pada sore hari ini. Sebelum menutup acara, kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi daftar hadir pada tautan yang telah kami sediakan di kolom chat. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada acara hari ini. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat perbuatan ataupun perkataan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santium, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Izin keluar. Terima kasih Pak Bandung. Selamat Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Menyatakan bukan anggota